Dan pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran Hasan Nasbi, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Kemudian di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Waalaikumsalam, dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom adalah Komisioner KPU RI, Pak Idam Holik. Selamat malam, Pak Idam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam para pembicara. Baik, Pak Idam, pernyataan terakhir Pak Hashim soal format debat pun bagi kami itu masih agak sedikit mengambang, Pak. Jadi finalnya apakah pada saat debat Cawapres, ya kita ambil contoh debat Cawapres. Apakah pada saat debat Cawapres, Capresnya ini menemani di atas panggung, entah itu berdiri, entah itu duduk, dan kemudian bisa berdiskusi dengan Cawapresnya, tapi yang berbicara hanya Cawapresnya. Apakah begitu, Pak? Tadi beliau menegaskan bahwa pada saat debat ya sesuai dengan porsinya, misalnya debat pertama nanti itu untuk Capres, maka Capres itulah yang akan menjadi pembicara tunggal. Dan berkaitan dengan apakah beliau-beliau calon wakil presiden ini mendampingi atau duduk di depan forum, itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Tadi beliau sampaikan demikian. Ya, jadi nanti untuk debat capres, capres itulah yang akan bicara sepenuhnya. Oke, untuk debat capres, capres yang akan bicara sepenuhnya. Untuk debat cawapres, cawapres yang akan bicara sepenuhnya. Itu clear, tapi ada satu yang belum clear ini Pak Idam tadi soal boleh berdiskusi atau tidak. Coba kita simak dulu ya pernyataan dari Ketua KPU Hashim Asyari berikut ini. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres-cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya, capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Jadi boleh berdiskusi atau tidak, Pak Idam? Ya, terkait dengan hal tersebut kita kembalikan kepada pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, di sana itu menggunakan frasa debat pasangan calon. Tetapi di penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang memperinci apa yang dimaksud dengan debat pasangan calon. 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Itulah kenapa KPU mempersilahkan mereka masing-masing pasangan untuk hadir di dalam debat pasangan tersebut. Kalau tadi Ketua KPU RI menyampaikan apakah mereka nanti boleh berdiskusi atau tidak, ya memang pada dasarnya debat itu adalah debat pasangan calon, tapi undang-undang mempersempit, membuat spesifik, yaitu misalkan pada saat capres ya capres saja, pada saat cawapres ya cawapres saja. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang calon presiden untuk meyakinkan apa yang beliau sampaikan sebelumnya beliau berdiskusi dengan cawapresnya? Nggak ada larangan. Oke, Tapi jadi yang jelas boleh ya, porsi Pak? bicara itu diperuntukkan untuk cawapres, untuk capres pada saat debat capres ya. Oke, Seperti itu, jadi final ya Pak, boleh berdiskusi? boleh berdiskusi, nggak ada larangan di dalam undang-undang. Baik, berdiskusi teknisnya bagaimana Pak? Apakah nanti cawapresnya berdiri di sampingnya atau duduk di belakang? Kemudian kalau berdiskusi berarti nanti akan bisik-bisik begitu atau gimana Pak? Ya, terkait dengan hal tersebut ya, karena masih ada waktu sampai dengan tanggal 12 Desember, tentunya nanti akan ada rapat kembali dengan tim kampanye masing-masing. Tapi ini tinggal 5 hari lagi Pak, apakah tidak terlalu mepet untuk memfinalisasikan itu? Mepet tidak mepet itu relatif, Mbak. Ya, bagi Mbak mungkin mepet, tapi bagi tim kampanye waktu tersebut cukup panjang untuk mempersiapkan pasangan calon masing-masing untuk berdebat. Oke, jadi yang belum final adalah nanti posisi pendampingnya di mana itu belum final ya Pak? Apakah berdiri di sampingnya atau duduk di belakang atau di mana? Itu belum final. Nanti akan disampaikan kepada publik. Yang jelas dalam menyelenggarakan debat, KPU mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, dan kami pastikan debat ini akan bermutu. Baik kalau begitu. Kami tunggu Pak nanti aturan teknis tertulisnya supaya tidak ada lagi multitafsir. Terima kasih Pak Idam sudah menjelaskan kepada kami hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.